Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Kamal, NIM 175-23098. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai media penyimpanan primer pada sistem operasi Linux. Yang pertama, penyimpanan primer atau memori utama adalah tempat penyimpanan yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Ada beberapa jenis dari penyimpanan primer. Contohnya random access memory atau RAM, read only memory atau ROM, erasable programmable read only memory atau EPROM. Kemudian memori utama berfungsi sebagai penyimpanan yang akses datanya dipakai oleh CPU atau perangkat input output. Nah, untuk menghubungkan ke semua dari memori utama, sistem CPU dan perangkat I/O, maka dibutuhkan suatu sistem operasi. Nah, sistem operasi ini bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti 1. Menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakan, memilih program yang akan di-load ke memori. Yang ketiga adalah mengalokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Nah, bagaimana manajemen memori dalam Linux? Nah, di Linux ini Linux ini menggunakan memori virtual atau kenapa menggunakan memori virtual? Karena adanya suatu keterbatasan memori sehingga dibutuhkan strategi dan manajemen memori. Nah, solusinya adalah menggunakan memori virtual. Memori virtual ini ukurannya terlihat lebih besar dari ukuran yang sebenarnya, atau biasanya pembesaran dari memori fisik. Kemudian kenapa dengan memori virtual? Nah, yang pertama ruang alamat memori jadi lebih besar. Kemudian pembagian alamat memori fisik yang ada antara proses-proses, perlindungan atau keamanan. Karena dengan adanya manajemen memori, setiap proses dalam sistem terlindung dari proses-proses yang lainnya, sehingga tidak ada program yang crash. Kemudian memori virtual mengizinkan dua buah proses berbagi memori. Memori fisik dan memori virtual dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut batch. Nah, batch ini memiliki ukuran yang sama besar. Setiap batch memiliki ID yang unik, yaitu batch frame number atau BFN. Seperti dalam gambar itu ada satu memori memiliki beberapa BFN. Nah, untuk setiap instruksi dalam program, CPU melakukan mapping dari alamat virtual ke alamat fisik. Nah, penerjemahan alamat antara memori virtual dan memori fisik dilakukan oleh CPU menggunakan tabel batch untuk proses X dan proses Y. Nah, ini menunjukkan virtual BFN 0 dari proses X dimap ke memori BFN 1. Nah, setiap anggota tabel batch mengandung informasi sebagai berikut. Yang pertama ada virtual BFN, yang kedua BFN fisik, dan kemudian informasi akses batch dari batch tersebut. Nah, kemudian Linux juga menggunakan daemon paging, yaitu cara menghemat memori fisik dengan hanya meload batch virtual yang sedang digunakan oleh program yang sedang dieksekusi. Nah, daemon paging ini terjadi saat sistem sedang sibuk atau saat image pertama kali di-load ke memori. Kemudian swapping, Linux menggunakan batch aging agar adil dalam memilih batch yang akan dihapus dari sistem. Ini berarti setiap batch memiliki usia sesuai seberapa sering batch itu diakses. Semakin sering diakses, maka semakin mudah batch tersebut. Batch yang tua adalah kandidat yang untuk di-swap. Kemudian selain itu ada akses memori virtual bersama. Nah, memori virtual mempermudah proses untuk berbagi memori saat akses ke memori menggunakan tabel batch. Proses yang akan berbagi memori virtual yang sama, batch fisik yang sama direferensi oleh banyak proses. Nah, tabel batch untuk setiap proses mengandung anggota tabel batch yang mempunyai PFN fisik yang sama. Kemudian pentingnya cache dalam manajemen memori Linux. Yang pertama ada batch cache, digunakan untuk meningkatkan akses ke image dan data dalam disk. Kemudian ada buffer cache, kemudian ada swap cache. Buffer cache Pada buffer cache, batch mungkin saja mengandung buffer data yang sedang digunakan oleh kernel, device, driver, dan lainnya. Buffer cache tampak seperti daftar buffer. Nah, kemudian untuk swap cache, batch yang telah ditulis ditempatkan di swap file untuk menghemat akses disk yang tidak perlu.
Kemudian load dan eksekusi program, penempatan program pada memori. Untuk membuat tabel-tabel fungsi untuk loading memori, memberikan kepada setiap fungsi untuk meload file yang diberikan saat sistem call exec dijalankan. Kemudian ada linking statis dan linking dinamis. Linking statis yaitu library-library yang digunakan oleh program ditaruh secara langsung dalam file binary yang dapat dieksekusi. Sedangkan linking dinamis hanya sekali meload library sistem menuju memori sehingga lebih efisiensi dalam memori fisik dan ruang disk. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.